Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang materi SNBT untuk persiapan ujian yang masuk perguruan tinggi tahun 2024 ya, dengan topik pengarang umum verbal, silogisme, disjungtif. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Materi. Ya, dalam penyimpulan deduktif, premis-premis dan kesimpulan harus memiliki bentuk yang sama. Bentuk ini disebut dengan silogisme. Silogisme terdiri dari 3 bagian, yaitu premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Premis mayor adalah pernyataan umum yang berlaku untuk semua anggota kelas tertentu. Kemudian premis minor adalah pernyataan khusus yang menyebutkan bahwa suatu objek tertentu termasuk dalam kelas tertentu yang disebutkan dalam premis mayor. Kesimpulan adalah pernyataan yang mengikuti dari premis mayor dan premis minor. Silogisme dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu silogisme kategorik yang sudah kita sudah kita bahas. Silogisme petisip juga sudah, dan sekarang kita tiba pada silogisme terakhir, yaitu silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif adalah salah satu bentuk silogisme yang premis mayornya merupakan keputusan disjungtif, sedangkan premis minornya bersifat kategorik yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif yang disebut oleh premis mayor. Silogisme dapat didefinisikan sebagai berikut. Premis mayor keputusan disjungtif, yaitu keputusan dari 2 alternatif yang saling bertentangan. Premis minor adalah keputusan kategorik yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif oleh premis mayor. Kesimpulan adalah keputusan yang mengakui atau mengingkari alternatif yang tidak disebut oleh premis minor. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Kita lihat ya, premis mayor itu bentuknya begini, P atau Q. Premis minor P, berarti kesimpulannya tidak Q, karena P dan Q ini berlawanan ya. Begitu juga seperti ini, premis mayor P atau Q, di mana premis minornya tidak P, ya maka kesimpulannya pasti Q ya. Jadi karena berlawanan. Jadi kalau tidak P berarti Q, kalau tidak Q berarti P ya. Contoh nomor 1. Premis mayor, ayam itu berwarna putih atau hitam. Nah, ini putih dan hitam ini berlawanan ya. Premis minor, ayam itu berwarna putih. Jadi minor putih berarti ini. Ya, berarti kesimpulannya ayam itu bukan berwarna hitam, tidak Ki. Ya. Nomor 2. Premis mayor, dia seorang perawat atau dokter. Premis minornya dia seorang perawat. Berarti ini masih berlaku. Kemudian kesimpulannya dia bukan seorang dokter. Pada tidak Ki. Yang ketiga. Premis mayor, barang itu ada di dalam kamar atau di dapur. Ya. Kemudian premis minor, barang itu tidak ada di kamar, berarti tidak P. Maka kesimpulannya adalah barang itu ada di dapur. Nah, ini mengikuti model yang kedua ini. Selanjutnya, suka dengan videonya, like dong. kita ke soalnya. Nah, soal TPS UTBK 2021. Kucing itu berlari ke barat atau ke timur. Ternyata kucing tidak lari ke timur. Nah, maka A. Kucing itu lari ke arah berlawanan. B. Kucing itu tidak lari ke arah lain selain barat. C. Kucing itu pasti lari ke barat. D. Kucing itu lari ke barat. E. Tidak benar, karena bisa jadi kucing lari ke arah lain. Ya. Nah, kita jawab. Dengan menggunakan konsep disjuntif, ya, dengan penarikan kesimpulan dapat dinyatakan sebagai B itu kucing itu lari ke barat. Q itu kucing itu lari ke timur. Sedangkan ternyata kucing itu tidak lari ke timur ya. Berarti tidak Q, maka P ya. Jadi tidak Q, maka P. Artinya apa? Kucing itu lari ke barat. Sehingga jawaban yang benar adalah C ya. Kucing itu lari ke barat. D, kucing itu lari ke barat ya. Selanjutnya nomor yang kedua. Soal SNBTN 2016. Dani dipromosikan untuk mendapatkan posisi di perusahaan X sebagai kepala divisi pemasaran atau sekretaris direksi.
Ternyata Budi terpilih sebagai sekretaris direksi di perusahaan X sehingga posisi tersebut terisi. Simpulan mana yang tepat? A. Dani tidak mendapatkan posisi baru di perusahaan X. B. Budi tidak mendapatkan posisi baru di perusahaan X. C. Dani tidak cocok mendapatkan posisi sebagai sekretaris direksi di perusahaan X. D. Budi tidak cocok mendapatkan posisi sebagai kepala divisi pemasaran di perusahaan X. E. Dani mendapatkan posisi baru sebagai kepala divisi pemasaran di perusahaan X. Kita jawab. Dengan menggunakan konsep disjuntif dengan penarikan simpulan dapat dinyatakan sebagai P. Dani dipromosikan untuk mendapatkan posisi di perusahaan X sebagai kepala divisi pemasaran. Kemudian Q itu Dani dipromosikan untuk mendapatkan posisi di perusahaan X sebagai sekretaris direksi. Dan ternyata Budi terpilih sebagai sekretaris direksi di perusahaan X sehingga posisi tersebut terisi. Berarti ini adalah tidak Q ya. Berarti Dani tidak menjadi sekretaris direksi. Jadi kita lihat premis P atau Q, kemudian premis minornya tidak Q, maka simpulannya adalah P. Sehingga Dani tidak mendapatkan posisi perusahaan X sebagai sekretaris direksi. Jawabannya adalah Dani mendapatkan posisi baru sebagai kepala divisi pemasaran di perusahaan X. Jadi P-nya P. Sehingga jawaban di sini adalah E. Dani mendapatkan posisi baru sebagai kepala divisi pemasaran di perusahaan X. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Tidak ada akhir untuk pendidikan. Bukan berarti Anda membaca buku, lulus ujian, dan menyelesaikan pendidikan. Seluruh kehidupan dari saat Anda lahir hingga saat Anda mati adalah proses pembelajaran. Jiddu Krishnamurti. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.